Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, selamat datang di channel Cerita Hikmah. Inilah kisah seorang perempuan yang bernama Dewi yang menikah dengan seekor kera jantan, kemudian memiliki seorang anak. Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang perempuan bernama Dewi. Ia adalah wanita yang lembut dan penuh kasih, dikenal oleh penduduk desa karena kebaikan hatinya. Dewi telah menikah dengan seorang pria bernama Raka, seorang pemburu handal yang sering masuk ke dalam hutan untuk mencari hewan buruan. Mereka hidup sederhana tetapi bahagia. Namun, kebiasaan Raka berburu hewan di hutan terlarang seringkali menimbulkan kecemasan di hati Dewi. Ia pernah mendengar cerita dari orang tua desa bahwa siapapun yang membunuh hewan di hutan itu akan mendapatkan kutukan yang mengerikan. Dewi sudah sering memperingatkan Raka agar berhenti berburu di sana. "Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan hutan itu," katanya suatu malam. Namun, Raka hanya tertawa dan menganggapnya sebagai mitos belaka. Baginya, berburu adalah cara untuk bertahan hidup. Suatu hari, Raka pergi berburu seperti biasa, tetapi kali ini ia tidak pernah kembali. Dewi menunggu berhari-hari, tetapi suaminya tidak pernah pulang. Penduduk desa membantunya mencari ke dalam hutan, tetapi mereka hanya menemukan busur dan panah milik Raka tergeletak di tanah. Tidak ada jejak dirinya sama sekali. Kehilangan suaminya membuat Dewi sangat terpukul. Ia merasa kesepian dan tidak tahu bagaimana harus menjalani hidup tanpanya. Setiap hari, ia duduk di depan rumahnya, menatap ke arah hutan, berharap Raka akan kembali. Namun, yang ada hanya sunyi. Semakin hari, perasaannya semakin hancur. Banyak penduduk desa yang menyarankan agar ia melupakan Raka dan mencoba menjalani hidup baru, tetapi Dewi tidak bisa. Ia yakin suaminya masih ada di luar sana, entah di mana. Dewi mulai sering pergi ke hutan dengan membawa makanan. Ia berharap jika Raka tersesat atau terluka, ia bisa menemukannya. Setiap kali masuk ke dalam hutan, ia berteriak memanggil nama suaminya, tetapi tidak ada jawaban. Hanya suara burung dan angin yang menjawabnya. Meski begitu, ia tidak menyerah. Ia terus datang, meletakkan makanan di tempat di mana Raka terakhir kali terlihat, berharap suatu hari suaminya akan kembali. Suatu hari, saat Dewi tengah meletakkan makanan di bawah pohon besar, ia melihat seekor kera jantan mendekatinya. Kera itu tampak jinak dan tidak menunjukkan tanda-tanda agresi. Matanya memancarkan sesuatu yang aneh, seolah-olah ia mengenali Dewi. Perasaan aneh muncul di hati Dewi. Ia tidak takut, justru merasa bahwa kera itu bukanlah hewan biasa. Dewi memperhatikan kera jantan itu dengan penuh keheranan. Biasanya, kera di hutan akan menjauh jika didekati manusia, tetapi yang satu ini justru mendekat dengan hati-hati. Ia tidak tampak takut, malah duduk diam di dekat Dewi, seolah menunggu sesuatu. Dengan perasaan ragu, Dewi mengambil sedikit makanan yang dibawanya dan meletakkannya di tanah. Kera itu menatapnya sebentar, lalu mengambil makanan tersebut dengan gerakan lembut. Sejak hari itu, setiap kali Dewi pergi ke hutan, kera jantan itu selalu muncul. Ia seakan menunggu Dewi di tempat yang sama. Awalnya, Dewi merasa aneh, tetapi lama-kelamaan, ia mulai terbiasa dengan kehadiran kera tersebut. Ada sesuatu yang membuatnya merasa tenang setiap kali melihat binatang itu. Seolah-olah kera tersebut memiliki ikatan dengannya, meskipun Dewi sendiri tidak bisa menjelaskan alasannya. Berbulan-bulan berlalu, dan hubungan antara Dewi dan kera itu semakin erat. Dewi bahkan mulai berbicara kepadanya, seperti berbicara kepada manusia. "Aku merindukan suamiku," katanya suatu hari, sambil menatap mata kera itu. Anehnya, mata kera itu seolah memancarkan kesedihan yang dalam.
Sejenak, Dewi merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Ia mulai berpikir, mungkinkah kera ini bukan sekadar hewan biasa? Dewi mulai merasa bahwa kera itu memiliki sesuatu yang mirip dengan Raka. Cara kera itu memandangnya, cara ia duduk di dekatnya dengan penuh perhatian, semuanya membuat Dewi teringat pada suaminya yang hilang. Tapi bagaimana mungkin? Itu tidak masuk akal. Namun, di sudut hatinya, Dewi tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa kera itu dan Raka mungkin memiliki keterkaitan yang lebih dalam. Setelah berbulan-bulan merasa nyaman dengan kera itu, Dewi akhirnya membuat keputusan besar. Ia tidak ingin terus-menerus hidup sendiri dalam kesepian. Karena kera itu selalu menemaninya di hutan, ia berpikir bahwa lebih baik membawanya ke rumah. Lagi pula, ia juga tidak memiliki siapa-siapa lagi. Dengan hati-hati, ia mencoba mengajak kera itu untuk ikut pulang bersamanya. Kera itu tidak menolak. Dengan langkah ringan, ia mengikuti Dewi hingga ke rumahnya. Penduduk desa yang melihat Dewi membawa seekor kera ke rumahnya merasa heran, tetapi tidak ada yang berani menegurnya. Mereka tahu Dewi telah melalui banyak hal sejak kehilangan suaminya. Jika kehadiran kera itu membuatnya bahagia, mereka tidak ingin menghalangi. Hari-hari berlalu dan Dewi semakin terbiasa dengan keberadaan kera itu di rumahnya. Ia merawatnya seperti anggota keluarga sendiri, memberinya makan, dan bahkan berbicara dengannya setiap malam sebelum tidur. Kera itu selalu duduk di dekatnya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Di dalam hati, Dewi merasa tidak lagi sendirian. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Setelah beberapa bulan tinggal bersama kera itu, Dewi mulai merasa ada perubahan dalam tubuhnya. Ia merasa lebih cepat lelah dan sering mual di pagi hari. Ia mencoba mengabaikannya, menganggapnya hanya kelelahan biasa. Namun, saat waktu berlalu, perutnya mulai membesar. Dewi terkejut. Ia tahu bahwa ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan secara logis. Ia tidak pernah bersama pria lain sejak Raka menghilang. Namun, kenyataannya tidak bisa diabaikan. Ia sedang mengandung. Perasaan takut dan bingung menyelimuti dirinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Selama berhari-hari, Dewi berusaha mencari jawaban. Ia mencoba mengingat kembali segala kejadian yang telah ia lalui sejak kehilangan Raka. Semakin ia berpikir, semakin kuat perasaan bahwa kera yang bersamanya bukanlah sekadar hewan biasa. Sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa ada hubungan antara kehamilannya dan kera itu. Setelah 9 bulan yang penuh keajaiban dan ketidakpastian, Dewi akhirnya melahirkan. Ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Namun, yang paling mengejutkan adalah bayi itu sepenuhnya manusia. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia memiliki darah binatang. Ia tampak seperti anak manusia biasa dengan wajah yang mengingatkan Dewi pada seseorang yang telah lama hilang. Saat Dewi menatap bayi yang ada di pelukannya, air matanya mengalir deras. Ia yakin kini bahwa kera yang menemaninya selama ini adalah Raka, suaminya. Mungkin kutukan hutan terlarang telah mengubahnya menjadi seekor kera, tetapi hatinya tetap sama. Ia tidak pernah meninggalkan Dewi, bahkan dalam bentuk yang berbeda. Setelah melahirkan, Dewi menatap kera itu dengan penuh rasa haru. Raka, jika kau memang suamiku, aku berterima kasih karena tidak pernah meninggalkanku, katanya sambil menangis. Kera itu menatapnya dengan mata yang penuh emosi, seolah ingin berbicara, tetapi tak bisa. Sejak saat itu, Dewi merawat anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia membesarkan bayi tersebut sebagai seorang manusia, tetapi tetap menghormati keberadaan kera yang ia yakini sebagai suaminya. Setiap malam, ia menceritakan kisahnya pada anaknya, kisah tentang cinta yang tidak terbatas
oleh bentuk dan wujud. Legenda tentang Dewi, suaminya yang dikutuk, dan anak mereka mulai menyebar ke seluruh desa. Penduduk desa yang sebelumnya menganggapnya aneh, kini mulai percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar di dunia ini, kekuatan cinta yang bisa bertahan melampaui batas-batas dunia manusia dan dunia roh.